Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca. Ini merupakan bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit ketika dia mengajarkan banyak orang. Ada beberapa pengajaran yang diucapkan oleh Yesus tentang khotbah di bukit dan dibuka dengan ayat ini, Matius 5 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Satu kali lagi kita baca supaya kita tidak salah dengar. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berapa banyak di antara kita yang ingin mewarisi, mendapatkan berkat kerajaan sorga? Katakan amin. Ya, semua ingin. Siapa yang ingin berbahagia, mendapatkan harta kerajaan sorga? Semuanya pasti ingin. Tetapi mungkin kalimat ini akan membawa orang pada kebingungan dan pertanyaan. Mewarisi, mendapatkan harta kerajaan sorga, bahkan disebut berbahagia, bukanlah kepada orang yang disebut kaya, tetapi miskin di hadapan Allah. Kalau orang yang hanya menganut kemakmuran untuk ikut Tuhan, maka ketika baca ayat ini langsung mundur. Kok ikut Tuhan miskin? Ya kan? Siapa yang mau miskin? Seperti itu. Oke, selanjutnya, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini, maka seringkali kita akan bertanya-tanya, siapakah yang sesungguhnya disebut berbahagia? Yesus Kristus di dalam khotbahnya di bukit ini membuka khotbahnya dengan kalimat yang mungkin bagi orang yang kurang paham mereka akan bertanya-tanya, kok Yesus membuka kalimat berbahagia untuk orang yang miskin? Ya, ini menimbulkan pertanyaan besar. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira siapakah si miskin yang dimaksud itu? Miskin apa yang dimaksud itu? Ayo, adakah yang mau merenungkan atau membantu menjawabnya? Ya, miskin kasih sayang, Pak Pendeta. Ada yang mengalami hal itu? Ya, mungkin di luar sana ya. Miskin perhatian. Aduh, setiap hari saya SMS, tetapi chat saya tidak dibalas. Mungkin ya. Ada yang seperti itu? Nah, apakah miskin seperti itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Ini sepertinya kontras ya. Ada yang disebut miskin, di sebelahnya Tuhan bilang bahagia. Miskin dan bahagia. Nah sekarang, mari kita bertanya. Selanjutnya, apa standar atau ukuran seseorang itu disebut berbahagia? Orang disebut berbahagia kalau apa? Coba kita menjawab pertanyaan ini. Kalau ini sudah ada gambarnya, ya, saya bisa tebak. Mungkin ini ada di isi hati kita dan harapan kita, betul? Ya, luar biasa. Ini di Malaysia disebut apa ini? Saya dengar-dengar jokes tadi ya. Ya, supercar, mobil mewah. Iya betul. Memang langsung tahu mereknya ya. Langsung tahu mereknya. Ini betul. Saya cari gambarnya dan memang ini saya klik di website untuk cari gambar. Memang betul ini Ferrari. Luar biasa. Semoga bisa jadi kenyataan ya. Amin. Orang bisa disebut bahagia kalau punya ya Ferrari. Kita tidak bisa menyangkal orang punya Ferrari, dia juga akan berbahagia. Betul? Iya, aminkan. Betul? Nah, orang akan bahagia juga kalau, ini yang ujung sana. Saya dengar tadi, salah satu tujuan kita datang ke, untuk be the winner. Ya kan, won itu ada kaitan dengan win. Betul? Who is the winner? Siapakah pemenang itu? Saya. Saya juga mau ya mendapatkan ini. Ada Ferrari, ada won, itu luar biasa. Kalau Anda diberkati dengan ini, katakan puji Tuhan. Amin. Ya.
Oke, mau ditukar dengan yang warna hijau? Biar saja yang warna ini ya. Ada juga yang disebut bahagia kalau dia punya, mungkin ini impian. Ada yang punya impian seperti ini? Masa depan, mungkin lebih impian saya terbatas seperti ini. Ada juga yang beda-beda sebenarnya. Ada yang punya rumah impian, ada di pinggir sawah, ya tenang, semacam villa begitu. Ada juga yang seperti ini, rumah impian. Oke, tidak salah. Tuhan menyediakan itu semua. Minggu yang lalu kita belajar firman Allah. Sebelum Allah berfirman di Kejadian pasal 1 memberikan mandat, Allah sudah apa? Memberkati. Berkat rezeki itu urusan Tuhan. Ini standar orang disebut bahagia itu memang beda-beda ya. Selanjutnya, next slide. Nah sekarang pada masa ketika Yesus berkhotbah di bukit, maka sebenarnya dia berhadapan dengan siapa? Ini ada pertanyaan. Miskin kok bahagia. Ini masuk akal atau tidak? Mengapa orang miskin disebut berbahagia? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu blessed are those, ya. Bahkan diberkatilah mereka yang miskin. Nah, mungkin ada banyak penafsiran langsung, Pak Pendeta, maksudnya miskin itu adalah bukan miskin harta. Ada banyak penafsiran seperti itu, tidak salah juga. Tapi memang kalau kita lihat antropologi budaya daripada orang Israel, memang betul pada masa Yesus berkhotbah seperti ini, Yesus berhadapan bukan cuma dengan orang-orang kaya, tapi sebenarnya paling banyak yang hadir, yang ikut Tuhan, yang mendengar firman Tuhan memang benar-benar miskin secara harta. Ya. Karena pada masa itu, ini tidak semua ya, tapi sebagian besar. Pada masa itu orang Israel memang benar-benar susah. Ya. Ya. Banyak yang mengalami kesusahan karena mereka ditindas, dijajah oleh bangsa Romawi, oleh kerajaan Romawi. Mari sedikit kita melihat latar belakangnya. Sebenarnya, ya, slide berikutnya, ya ini, mereka berada pada penindasan kerajaan Romawi, dan slide berikutnya. Sebenarnya kalau kita lihat history, sejarahnya, orang Israel itu sebenarnya bukan orang-orang susah, bukan orang-orang yang miskin sebetulnya ya, di hadapan Allah terutama. Pada masa lampau, di perjanjian lama itu sudah dijelaskan bahwa bangsa Israel itu dikenal sebagai the chosen people. Apa itu the chosen people? Umat pilihan Allah. Ya. Pilihan Allah. Tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. Tidak semua bangsa mendapatkan anugerah ini. Pernahkah kita mendapatkan sesuatu pilihan yang menarik? Ya. Pernahkah Anda dipilih oleh seseorang yang benar-benar mengasihi Anda? Kalau ada, Anda disebut salah satu orang yang berbahagia. Amin. Ya. Dipilih oleh seseorang, ditunjuk menjadi worship leader, menjadi singer, pemain musik, pelayan, konsumsi dan sebagainya. Contoh, kalau kita diberi kepercayaan, apa yang ada di hati kita? Bangga, betul? Bahagia. Demikian dengan bangsa Israel. Mereka itu bangga sekali, sangat proud. Very proud with God. Dengan apa pilihan Tuhan. Bahkan itu menjadi bagian dari harga diri mereka. Mereka itu bangsa pilihan yang sebenarnya secara harta benda disiapkan Tuhan. Mereka itu kaya pada masa itu. Bahkan bukan cuma kaya, mereka juga mendapatkan kejayaan dan keagungan. Pada masa kerajaan Israel mencapai puncak atau mencapai top kejayaan, keagungan mereka pada masa King Solomon. Raja Salomo. Itu saya tidak sempat tampilkan petanya. Itu petanya lebih luas daripada Israel sekarang ini. Dari Mesir sampai sungai Efrat. Mungkin Mesir sampai negara Irak sekarang. Besar sekali. Itu dikenal sebagai the greater Israel. Jadi mereka dianugerahi tanah perjanjian yang berlimpah susu, madu, harta benda, hasil bumi. Mereka diberkati dengan kekayaan dan juga nama baik. Pride, harga diri mereka itu sangat tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka lebih memilih kata hati mereka untuk menyembah Baal, untuk menyembah berhala, berpaling dari Tuhan yang hidup, meskipun sudah berkali-kali Nabi menyampaikan firman Tuhan, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Tapi ada banyak nabi yang mereka sesah, mereka bunuh. Ya. Kan lebih memilih untuk menyembah Tuhan yang kelihatan daripada dia yang tidak kelihatan.
Sehingga kejayaan, kekayaan, harga diri mereka Tuhan ambil. Ya, saya singkat saja. Yang pertama, kerajaan di bagian utara ditawan, diambil oleh Asyur. Kurang lebih tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian yang terakhir, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ditawan, diambil, dibuang oleh bangsa Babel. Harta benda mereka diambil, mereka dibawa ke negeri asing, ke tempat yang bukan tanah air mereka. Bait Allah, rumah Tuhan juga dihancurkan. Sehingga apa yang terjadi, fakta-faktanya adalah dulunya bangsa Israel yang mereka kaya raya, punya segalanya, Tuhan ambil kebanggaan mereka, mereka dimiskinkan oleh bangsa Babel secara materi, harta mereka direbut, mereka kehilangan rumah, ada yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan tanah air, mungkin ada yang kehilangan keluarga, mereka kehilangan harga diri mereka, oleh karena perbuatan mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan yang paling parah adalah, kalau dulu, orang kalau berbuat dosa, di bangsa Israel mereka akan mempersembahkan apa? Korban bakaran. Bawa, ya kalau dia tidak punya bisa bawa merpati, bisa bawa apa? Sapi ya, lembu ya kan? Dan korban pengampunan dosa itu cuma bisa dilakukan di bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi bayangkan, bait suci itu cuma satu-satunya tempat untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa. Nah, saat itu bait suci sudah dihancurkan. Mereka jauh dari rumah Tuhan yang sudah dihancurkan. Apa yang terjadi? Berarti dosa penyembahan berhala mereka itu merupakan dosa yang tidak dapat diampuni. Karena mereka tidak bisa lagi apa? Mempersembahkan korban bakaran di Yerusalem. Artinya apa? Mereka bukan cuma diambil harta, dimiskinkan secara materi, tapi mereka jauh daripada Tuhan. Mereka terpisah daripada Allah Sang Pencipta itu. Mereka benar-benar kehilangan kehadiran Tuhan, sehingga pada masa itu mereka ada di titik terendah, diajarkan untuk benar-benar merendahkan hati mereka, melupakan kesombongan dan keangkuhan hidup mereka. Dan pada masa itu akhirnya timbul kerinduan mereka untuk mencari Tuhan. Sehingga pada masa itu ada doa bahasa Ibrani, ya. Ketika mereka beribadah seperti ini, ada song leader mereka yang akan pimpin doa berupa pujian yang seperti ini bunyinya dalam bahasa Ibrani. Hineni heani mi maas. Ya, hineni heani mi maas, yang artinya ini aku, seorang yang miskin yang melayani. Pada masa itu mereka benar-benar mengakui, even mereka melayani, mereka akan dalam doa mereka, akhirnya mereka mengaku, ini aku seorang yang benar-benar miskin, namun masih punya kerinduan untuk apa? Melayani Tuhan. Dan doa ini berabad-abad diucapkan. Mungkin ada sekitar 500, ya sekitar 6 abad diucapkan ketika di pembuangan. Sampai kepada masa Yesus Kristus lahir. Bahkan pada masa Raja Kores, mereka izinkan bangsa Israel untuk kembali, ya. Mereka belum benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Masih dijajah oleh Persia, Yunani, Alexander the Great. Sampai juga mereka dijajah, ditindas oleh bangsa Romawi pada masa Yesus terlahir. Sehingga bisa kita bayangkan tidak? Ya, semoga bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Apa keadaan mereka pada masa itu? Benar-benar terasing. Harta benda mereka tidak ada apa-apanya lagi. Mereka kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebebasan, ditindas, diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kekecewaan. Bahkan mereka sangat merindukan yang namanya Shekinah, kehadiran Tuhan. Itu sebabnya kalau sampai saat ini engkau masih merasa Tuhan hadir dan berbicara dan menegur kita dengan firman, bersyukurlah. Amin. Itu tandanya Tuhan masih hadir dan Dia mencintai kita. Bahaya kalau hati kita sudah tidak pernah mengarahkan, jangan buat itu salah. Amin. Dulu, di masa intertestament period itu sepertinya firman Tuhan itu jauh daripada orang Israel. Itu yang terjadi. Mereka sangat merindukan kehadiran Tuhan, sehingga ketika Yesus hadir, Yesus tahu benar di hadapan saya
Meskipun mungkin mereka orang yang punya harta benda, dulu harta benda diukur dengan banyak apa? Kambing, domba. Kalau sekarang diukur dengan Ferrari, rumah besar dan pun. Betul? Kalau dulu diukur dengan banyak kambing, domba, ada rumah, ya, tanah yang besar. Meskipun mereka punya itu, Tuhan tahu rohani mereka, hati mereka itu sebenarnya sementara kosong, miskin di hadapan Tuhan. Tetapi kepada orang-orang inilah Tuhan datang. Amin. Kepada mereka inilah Tuhan datang. Apa artinya? Tuhan sangat peduli dengan hidupmu. Mungkin saat ini kita berpikir, Pak Pendeta, saya punya banyak uang, punya banyak simpanan. Tetapi belum tentu hatimu kaya akan Tuhan. Firman Tuhan datang pada saat ini. Saya tahu kita diliputi dengan berbagai kekhawatiran, ketakutan. Tetapi ketika kita datang di hadirat Tuhan, bukan karena pendetanya, bukan karena gerejanya, bukan karena pelayannya, tetapi karena Yesus ada di tempat ini. Karena Yesus ada di hidupmu, amin. Yesus berkata, blessed are those, diberkatilah, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya mereka yang benar-benar mau mengosongkan hidupnya dan mencari Tuhan. Amin. Beberapa pelajaran penting yang perlu kita ambil di sini. Yang pertama, next, adalah, coba kita baca, spiritual reset. Tahu istilah reset? Ada juga istilah restart. Ada yang pernah reset atau restart handphonenya? Banyak kali. Kapan kita mereset atau restart handphone? Kalau ada trouble, betul? Kalau ada masalah, lemot, kalau orang Indonesia bilang lemot, apa kalau Malaysia? Ya, dia semacam slow, ya kan? RAM-nya sudah tidak mampu misalkan, ya. Ketika mulai lemot, ketika mulai slow, ketika ada masalah, ada virus, ya, ada virus di dalamnya, maka banyak orang mungkin restart, betul? Demikian dengan kehidupan kita. Ada saat kita Tuhan perhadapkan dengan yang namanya spiritual reset atau restart. Di mana ada saat, ada momen, ada masa di mana Tuhan mau supaya kita merestart kembali hidup kita. Mengosongkan hidup kita, keegoisan kita, kesombongan kita, bahkan segala kehendak kita di hadapan Tuhan. Ketika engkau ada di hadirat Tuhan. Zaman sekarang memang di dunia digital ini kita sangat kenal istilah reset atau restart ini, ya. Mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab tentang spiritual reset. Ada yang kenal Paulus, Rasul Paulus, ya. Sebelum menjadi Paulus, dulu namanya adalah Saulus. Dia itu seorang yang sangat terkenal, ya. Mungkin kaya, tetapi paling terkenal intelektualnya, orang yang sangat pintar filsafat Yunani, Ibrani, ya. Orang yang sangat terkenal, sangat famous. Tapi sayangnya Saulus, ya, Paulus namanya yang pertama adalah Saulus. Di balik ketenaran, kehebatannya, dia pergi ke Damsyik, dia mau apa? Mau membunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi tujuannya jahat sebetulnya, ya. Dia mau membunuh orang-orang Kristen untuk menunjukkan, nah inilah saya, inilah kehebatan saya. Tapi justru dengan niat jahatnya, dalam perjalanannya ke Damsyik, justru Paulus berjumpa dengan Tuhan dalam suatu penglihatan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus Kristus. Itu luar biasa. Sehingga dulunya Paulus, ya, Saulus, ya, dia mau membunuh orang Kristen, dia mau membunuh pengikut Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjamah hati hidupnya, sehingga hidupnya berubah menjadi pengikut Kristus. Terjadi spiritual reset dalam hidupnya. Pada awalnya Paulus merasa kuat, dia merasa berkuasa. Tetapi pada masa itu Tuhan merestart total hidupnya. Dia dibuat buta pada masa itu, ya. Dan dalam keadaan yang tidak berdaya dan miskin di hadapan Allah, barulah Paulus dapat melihat kebenaran yang sejati
Dan barulah Paulus dapat menerima panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Apa panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Mungkin ada yang berkata panggilan Tuhan cuma untuk pendeta. No. Panggilan Tuhan itu untuk semua, setiap pribadi yang mencintai Tuhan. Amin. Ya. Apa panggilan Tuhan untuk hidupmu? Kita datang, kita bekerja, itu bagian dari panggilan Tuhan, bagian dari ibadah kita. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, panggilan kita melebihi pekerjaan kita. Amin. Melebihi cinta kita kepada orang-orang yang kita kasih, bahkan keluarga kita. Cinta Tuhan harus menjadi dasar utama melampaui segala cinta kita terhadap pekerjaan, keluarga, bahkan segala-galanya. Karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Terkadang Tuhan sepertinya mematikan screen, layar. Ada yang pernah mengalami itu? Seperti blackout ya. Kenapa handphone saya? Sepertinya tadi ada yang di mobil ya bilang handphonenya itu bermasalah. Mohon maaf. Ya jadi contoh ya. Kalau kita handphonenya, screennya, layarnya mati, apa yang terjadi? Panik ya. Data-data kita hilang ya. Tapi ada saat Tuhan mengizinkan. Maaf, bukan saya mendoakan handphone saudara mati ya. Tidak. Contoh saja. Ada saat Tuhan mengizinkan ya. Blackout ataupun screennya mati. Agar supaya hidup kita benar-benar bukan melihat cahaya handphone, melihat cahaya pribadi kita, tapi Tuhan mau supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada cahaya yang Tuhan berikan. Sinar yang Tuhan berikan. Sinar kemuliaan. Itulah firman Tuhan. Kesuksesan, semua orang ingin sukses dan bahagia. Tetapi kesuksesan di luar Tuhan bisa saja itu cuma seperti ilusi. Sementara. Tidak ada yang tetap. Terkadang kita harus meriset hidup kita dengan datang sungguh-sungguh kepada Allah, merendahkan hidup kita supaya kita menemukan tujuan kita yang sejati. Saatnya kita mengupgrade diri kita supaya kita semakin kencang, semakin kuat menghadapi badai, topan, dan cobaan hidup. Amin. Haleluya. Berikutnya, yang kedua yaitu coba kita baca 2-3. Empty to be filled. Ada saat di mana Tuhan mengizinkan kekosongan itu terjadi di hidup kita. Kehampaan. Supaya apa? Ibaratnya gelas ini, tapi ini bukan gelas kaca ya. Jadi ini gelas isi air. Terima kasih Brother Norman sudah isi air. Tapi kalau air soda itu baik untuk kesehatan atau tidak? Itu bagus, tetapi jangan setiap hari kita minum ya. Tidak baik untuk kesehatan kata dokter ya. Ada saat Tuhan rindu air di gelas ini soda diganti dengan air yang murni. Betul? White water. Orang Indonesia bilang air putih. Itu lebih baik untuk kesehatan. Tapi bagaimana Tuhan mau isi dengan air yang murni kalau masih ada soda di sini? Betul? Buang dulu airnya. Kosongkan dulu apa? Gelasnya. Demikian hidup kita. Bagaimana mungkin Tuhan mau memberkati engkau dengan kelimpahannya kalau hidup kita masih dipenuhi dengan kekecewaan, kalau hidup kita masih dipenuhi dengan kesombongan, kalau hidup kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita lupa akan kasih setia Tuhan. Keajaiban Tuhan itu bisa muncul bahkan di situasi kosong dan hampa. Seperti lagu bilang, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Ya. Ya betul. Ada yang merasa hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Kita kalau tanpa kasih sayang bisa terasa hampa, betul? Ya. Oke. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sekarang ini memang banyak orang, anak-anak muda, maupun orang tua yang merasa sudah sebenarnya ada berkat, ada kepercayaan Tuhan, tapi seakan-akan masih terus merasa kosong. Ya, merasa tidak cukup, dan bahkan banyak orang yang merasa hidupnya itu adalah hidup yang kurang berarti di mata sesama.
Tapi kita lihat di sini bahwa ternyata kemiskinan rohani atau kekosongan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, kehampaan itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Masih ingat mujizat 5 roti dan 2 ikan? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa, itu lagu waktu Sunday School. 5 roti dan 2 ikan diberi makan untuk 5.000 orang. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 5.000 orang itu baru laki-laki. Dicatat oleh Alkitab. Jadi belum terhitung apa? Perempuan dan anak-anak. Memang pada masa itu seperti itu ya penulisannya. Berarti lebih daripada 5.000 orang. Secara logika cukup atau tidak 5 roti dan 2 ikan? Tidak cukup ya. Tapi ingat, 5 roti dan 2 ikan itu mereka dapat dari mana? Iya, yang mencari itu adalah Andreas. Luar biasa ya, namanya Brother Andreas ya, Rasul ya, murid Yesus, Andreas. Yang lain cari-cari, Andreas yang menemukan. Ternyata ada seorang anak kecil yang mau memberikan bekalnya, makannya, yang cuma 5 roti dan 2 ikan. Kalau anak ini berpikir bahwa bagi saya itu tidak cukup. Memang betul, bagi saya 5 roti itu mungkin tidak cukup ya. 2 ikan. Apalagi kalau teman-teman yang masak, kalau lezat, itu luar biasa. Itu tidak cukup. Kalau saja anak kecil ini berpikir itu tidak cukup, maka tidak akan ada mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Itu. Tetapi karena anak ini, ya, dia berpikir bahwa berikan saja dengan kepolosan, ketulusan hatinya, berikan di tangan yang tepat, dia berikan kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Justru di dalam kekosongan, dalam keterbatasannya, dia cuma punya sedikit, tapi dia berikan itu di tangan yang tepat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan melakukan keajaiban mujizat yang besar dari sesuatu yang sedikit tersebut. Apa pelajaran pentingnya? Apakah hari-hari ini kita pernah merasa tidak cukup? Atau kita merasa bahwa hidup kita betul-betul terbatas? Tuhan, saya sudah berusaha Tuhan. Sampai detik ini saya sudah berusaha untuk berjuang untuk keluarga misalkan, untuk pekerjaan. Mendengar situasi sini sana, banyak kabar menggemparkan, ya kan? Ya, tetapi serahkanlah itu semua keterbatasan kita kepada Tuhan. Jangan takut ada saat kita merasa kosong, merasa tidak cukup. Sebab justru dengan kekosongan, kehampaan, ketidakberdayaan hidup kita, Tuhan akan mengisi dengan sesuatu yang lebih besar. Sebab mujizat banyak kali dimulai saat kita berani untuk menyerahkan apa yang kita punya yang berharga kepada Tuhan Yesus. Amin. Apa yang berharga dalam hidupmu? Waktumu, hidupmu, masa depanmu. Berikan itu semua kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Siapa yang berbahagia itu? Miskin di hadapan Allah? Pada masa itu memang betul-betul miskin secara harta. Tapi miskin di hadapan Allah juga adalah kita yang mau lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Yang mau mencintai Tuhan, yang mau melayani Tuhan meskipun di tengah gelombang badai kehidupan. Kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia karena kita adalah yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan akan mengisi kita dengan kelimpahannya. Itu artinya engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Amin.